Rabu 10 September 2025. Coba bayangin, bagi kebanyakan orang di Denpasar, Bali, hari itu ya hari biasa aja, nggak ada yang aneh. Tapi siapa sangka hari itu bakal berakhir jadi salah satu bencana paling mematikan dalam 10 tahun terakhir. Ini adalah kisah tentang bencana yang sebetulnya bisa banget dicegah dan tentang orang-orang biasa yang akhirnya harus turun tangan saat negara seolah alpa. Jam 5:30 pagi, Harman Asegaf tiba-tiba dengar suara gemuruh yang aneh banget. Sesaat kemudian, bruk. Bangunan di sebelah tokonya ambruk, langsung hanyut ke sungai. Di dalamnya ada Tasnim binti Ibrahim dan putranya Farwah Hussein. Keduanya tersapu arus deras Tukat Badung dan ditemukan meninggal. Kata-kata Harman, waktunya cepat sekali, itu benar-benar menangkap kengerian yang dirasakan seluruh kota hari itu. Cepat dan gak terduga. Dan ini angka yang paling bikin sesak dada. 17. 17 nyawa melayang dalam banjir dahsyat itu. Dan 5 orang lainnya bahkan masih hilang. Ini bukan sekedar statistik, ya. Ini adalah keluarga yang hancur, ini adalah kehidupan yang direnggut oleh bencana yang jujur aja harusnya nggak perlu sampai terjadi. Skala bencananya itu luar biasa. Ada 81 titik banjir di Denpasar aja. Lebih dari 600 orang kena dampak langsung. Ini bukan banjir biasa yang cuma genangan semata kaki ya. Ini air bah yang saking kuatnya bisa meruntuhkan bangunan dan melumpuhkan ibu kota provinsi. Pemerintah sendiri sampai bilang ini banjir terparah dalam 1 dekade. Nah, sekarang bagian yang paling bikin geleng-geleng kepala dari cerita ini adalah fakta bahwa ini semua itu udah diprediksi. Tragedi ini bukan kejutan. Bencana ini adalah ramalan buruk yang sayangnya jadi kenyataan. Oke, coba kita mundur 10 tahun ke belakang, ke tahun 2015. Waktu itu juga ada banjir besar, dan setelahnya para ilmuwan langsung kasih peringatan yang jelas banget. Hei, Denpasar ini berisiko kena bencana yang lebih besar lagi. Mereka bahkan kasih rekomendasi lengkap. Tapi, apa yang terjadi selama 10 tahun berikutnya? Rekomendasi itu, ya sebagian besar diabaikan. Sampai akhirnya di September 2025, saat hujan super ekstrim, lebih dari 204 mm sehari datang, prediksi terburuk itu kejadian juga. Kelihatan banget kan jurang antara apa yang seharusnya dilakukan sama apa yang terjadi di lapangan. Ilmuwan bilang perbaiki drainase. Kenyataannya, sistemnya masih aja tersumbat. Mereka minta tambah ruang hijau. Kenyataannya, pembangunan malah makin gencar. Mereka bilang stop buang sampah ke sungai. Kenyataannya, sungai tetap jadi tempat sampah raksasa. Ini gambaran yang jelas banget soal kegagalan sistemik selama 1 dekade penuh. Tapi, di tengah semua cerita kegagalan ini, ternyata ada secercah harapan. Cuma berjarak sekitar 4,5 kilometer dari lokasi bencana, ada sebuah sungai yang punya cerita yang beda banget. Di malam yang sama, saat Tukat Badung meluap dan menelan korban jiwa, di Tukat Bindu, airnya tenang. Ini bukan keajaiban loh, ini adalah buah dari persiapan. Kontrasnya luar biasa. Di satu sisi ada tragedi, di sisi lain ada ketenangan yang benar-benar dijaga. Dan inilah orang di baliknya. Namanya I Gusti Rai Ari Temaja, atau akrab dipanggil Gungnik. Dia bukan pejabat, bukan juga insinyur. Dia adalah pemimpin komunitas yang istilahnya membaca tanda-tanda alam. Jauh sebelum banjir datang, dia udah kasih peringatan ke warganya. Dan pas jam 3 dini hari, hujan mulai deras, dia pastikan gerbang sungai ditutup. Tindakan proaktif sesederhana itu ternyata menyelamatkan seluruh komunitasnya. Jadi pertanyaannya sekarang, apa sih yang bikin nasib Tukat Badung yang mematikan itu beda banget sama Tukat Bindu yang damai? Jawabannya, ada pada cara komunitas memandang dan memperlakukan sungai mereka. Dulu, kata orang, Tukat Bindu itu tenget atau angker. Tapi menurut Gungnik, sebuah tempat jadi angker itu karena pada dasarnya tempat itu resem, kotor, dan terabaikan. Jadi sungainya bukan angker secara mistis, tapi jadi terasa seram karena nggak diurus sama manusia. Nah, pola pikir inilah yang coba dia ubah. Filosofi Gungnik ini sebenarnya simpel banget, tapi jenius. Pertama, ciptakan nilai. Jadikan sungai yang tadinya kumuh jadi pusat kegiatan, entah itu ekonomi atau sosial. Kedua, partisipasi itu bakal datang sendiri. Kalau warga udah merasakan manfaatnya, mereka pasti tergerak buat ikut menjaga kan? Dan yang ketiga, partisipasi itu lama-lama akan tumbuh jadi kolaborasi yang solid. Ini bukan soal nungguin pemerintah, ini soal ambil tindakan bareng-bareng. Dan ternyata, kisah kontras di Bari ini bukan cuma cerita lokal loh. Ini adalah cerminan dari krisis yang jauh lebih besar,
yang terjadi di seluruh penjuru Indonesia. Gambaran ini ternyata terjadi di mana-mana. Coba lihat, dari Sumatera sampai Jawa polanya mirip. Sungai Lematang kena limbah PLTU. Sungai Berantas jadi tempat buang limbah industri dan jutaan popok bayi setiap hari. Di mana-mana sungai kita tercemar, sementara respon dari pemerintah seringkali lambat atau malah saling lempar tanggung jawab. Ini udah jadi krisis nasional. Dari semua cerita ini, ada satu kesimpulan yang mau nggak mau harus kita akui. Ketika institusi yang semestinya melindungi kita gagal, ya wargalah yang harus maju ke garis depan. Jadi, ini benang merahnya. Penegakan hukumnya tumpul ke pencemar. Pejabatnya saling lempar tangan. Akhirnya, beban buat melindungi lingkungan jatuh ke pundak kita, ke komunitas lokal. Inisiatif warga, seperti yang dilakukan Gungnik di Tukat Bindu, itu bukan lagi sekedar pilihan, tapi sudah jadi benteng pertahanan terakhir buat sungai-sungai kita. Kuncinya ada di semangat ini. Seperti kata Gungnik, saling berpegangan dan mengisi. Ini soal gotong royong, soal komunitas yang saling dukung buat mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh negara. Ini jadi pengingat kalau kekuatan kolektif kita sebagai warga itu bisa membawa perubahan yang nyata. Dan semua ini membawa kita ke satu pertanyaan terakhir yang dalam banget yang diajukan oleh Gungnik sendiri. Di tengah semua ini, bencana, kelalaian, perjuangan, apa sih sebetulnya peran kita? Sebagai tamu yang cuma numpang hidup sementara di bumi ini, apa tanggung jawab kita yang sesungguhnya terhadap alam yang sudah menopang kita? Sebuah pertanyaan yang mungkin bisa kita renungkan bersama.